Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan bahas tentang tahap-tahap pengajuan gugatan pada pengadilan negeri atau alur mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri. Sebelum lanjut ke situ, mungkin aku akan jelaskan tentang apa itu gugatan, apa itu penggugat, dan apa itu yang tergugat. Kalau gugatan itu suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, yang dimana itu mungkin udah melanggar hukumnya atau merugikan hukum dan tidak dapat diselesaikan secara bersama, sehingga diajukan kepada tidak dapat diselesaikan secara bersama itu secara kekeluargaan, sehingga hukum yang harus bertindak secara tegas dan mungkin itu akan diserahkan semua kepada pengadilan negerinya. Dan yang kedua, penggugat adalah orang yang menuntut hak, orang yang menuntut atas haknya, sedangkan yang tergugat orang yang dituntut atas hak juga. Itu baik hak penggugat atau hak yang sudah tidak sesuai pada aturannya. Langsung saja, ini adalah slide-slide alur mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri atau tahap-tahap pengajuan gugatan perdata pada pengadilan negeri. Yang pertama, gugatan diajukan oleh orang yang berkepentingan menggugat atau biasa disebut dengan penggugat atau kuasa hukum yang mewakili yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus untuk menggugat pihak lain yang merugikan kepentingan hukumnya kepada ketua pengadilan negeri atau pengadilan negeri yang berwenang. Yang kedua, gugatan tersebut didaftarkan penggugat atau kuasa hukum yang mewakili kepada kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang dalam wilayah hukumnya. Yang ketiga, kemudian staf dari kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang tersebut memeriksa jumlah pihak-pihak dalam gugatan, baik penggugat maupun tergugat. Dan selanjutnya, staf tersebut memberikan slip setoran bank agar penggugat atau kuasa hukum yang mewakili membayar terlebih dahulu biaya ongkos perkara pada bank yang ditunjuk oleh pengadilan negeri tersebut. Yang keempat, setelah dilakukan pembayaran pada bank, penggugat atau kuasa hukum yang mewakilinya kembali memberikan bukti setoran atas biaya ongkos perkara pada staf kepaniteraan pengadilan negeri tersebut, dan kemudian staf panitera memberikan bukti penerimaan biaya ongkos perkara dari pengadilan negeri dan melakukan penomoran registrasi perkara terhadap gugatan. Yang keenam, gugatan dicatat ke dalam buku registrasi perkara pada kepaniteraan pengadilan negeri dan diberikan nomor registrasi perkara sesuai dengan tanggal didaftarkannya gugatan tersebut. Yang keenam, selain itu, apabila penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, maka surat kuasa khusus juga harus didaftarkan dan dicatat pada kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang ketujuh, setelah gugatan diberikan nomor registrasi perkara, panitera melimpahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal registrasi gugatan. Yang ke-8, kemudian ketua pengadilan negeri memeriksa berkas perkara dan mengeluarkan penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara. Penetapan tersebut selambat-lambatnya dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri adalah 7 hari setelah berkas perkara diterima oleh ketua pengadilan negeri. Untuk susunan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut terdiri dari 3 orang hakim, dengan komposisi 1 orang sebagai hakim ketua majelis dan 2 orang lainnya sebagai hakim anggota. Dan yang terakhir, tahap selanjutnya diserahkan kepada majelis hakim untuk melakukan prosedur pemanggilan atau relas para pihak dalam gugatan dan kapan dimulainya pemeriksaan perkara sampai dengan putusnya perkara tersebut. Itulah tahap-tahap
pengajuan gugatan atau alur prosedur gugatan perdata pada pengadilan negerinya yang saya dapat jelaskan. Tapi perlu diketahui, gugatan atau masalah bisa tidak terjadi di pengadilan apabila diselesaikan secara bersama secara kekeluargaan. Masalah yang terjadi bisa diselesaikan secara bersama, itu tidak perlu mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Namun apabila tergugat merasa paling benar dan penggugat juga merasa paling benar, hukumlah yang akan bertindak. Seperti pada asas legalitasnya, yaitu nullus delictum nulla puna sine previa lege punali, yang artinya tidak ada tindakan pidana atau hukuman yang tidak didasari dengan hukum. Jadi tidak ada hukuman atau tindak pidana kalau seandainya tidak didasari dengan hukum, dan apabila penggugat merasa tergugat salah dan harus dihukum, itu tidak bisa didasari dengan keinginan sendiri kalau tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau mungkin pada kita tidak tahu yang mana benar yang mana salah, kalau tidak ada hukum yang mendasarinya, tidak perlu jabatan, tidak perlu pangkat atau orang pintar atau orang kaya, semua itu sama. Seperti pada asasnya equality before the law, yang mana artinya adalah asas persamaan di depan hukum. Jadi walaupun tergugat merasa benar, namun tidak bisa membuktikan karena penggugat lebih kuat atau mungkin punya kuasa, kita semua sama depan hukum. Jadi dapat disimpulkan tidak ada perbedaan depan hukum. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka hukum akan bertindak dengan secara tegasnya, dan semua kembali kepada hakimnya yang bertindak dan hukum yang dijalankannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, kurang-kurang kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.